Assalamualaikum, hai traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bawakan kisah yang berjudul Darah Daging. Vin, ibu sebenarnya berat harus cerita ini ke kamu. Di umur kamu sekarang, mungkin kamu tidak akan paham akan keadaan keluarga akhir-akhir ini. Tapi kamu sudah dewasa. Bahkan tahun ini keinginan kamu kuliah, ibu ragu, Vin. Ucap ibu sambil mengelus kepalaku yang sedang duduk di teras rumah. Kevin juga paham, Bu, apalagi ayah akhir-akhir ini terlihat tidak biasanya dan banyak sekali teman-teman ayah yang berkunjung ke rumah. Ada apa sih, Bu, sebenarnya? Tanyaku. Ayah bangkrut. Utang ke bank dari perusahaan ayah tak bisa dibayar lagi. Sudah mencari investor kemana-mana, ayah tak dapat, Vin. Jawab ibu sambil meneteskan air mata. Aku hanya bisa terdiam. Baru kali ini, selama aku lahir dari rahim yang aku sebut sebagai malaikat ini, aku harus melihat air matanya perlahan turun, membasahi pipinya. Tatapannya pada wajahku sangat berat, seolah kalimat yang barusan keluar adalah kalimat yang tidak mau ibu ucapkan sama sekali. Ibu sudah menghubungi sana-sini, saudara dari ayah dan ibu, tapi semuanya tidak bisa bantu. Akhirnya bulan ini terpaksa, bulan terakhir kita di sini, di rumah ini, Vin. Ucap ibu kemudian. Tak ada satupun ucapan yang berani aku keluarkan lewat mulutku ini, seperti tidak menyangka keadaan jauh berbalik dan serba mendadak. Aku hanya diam ketika ibu memelukku dan menangis sejadi-jadinya. Baru kali ini pundakku berguna menjadi sandaran untuk ibu. Malam ini di tahun 2009 adalah malam terberat, bercampur aduk dengan ambisiku, cita-citaku, adikku Bayu, keluarga, dan kalimat yang barusan ibu ucapkan tak ada yang bantu satupun dari saudara. Hanya pikiran itu yang membuatku melamun, menatap kosong atap kamar. Perlahan air mataku juga menetes dengan sendirinya. Padahal tujuan universitasku di kota J dan di kota B sudah sangat aku persiapkan segalanya. Karena tahun ini aku baru saja lulus sekolah menengah kejuruan dengan nilai dan prestasi yang membuat ayah dan ibu bangga. Hari-hari selanjutnya di bulan 5 tahun ini sangat berat. Tak ada lagi yang aku kerjakan, hanya bermain dengan Bayu yang tahun ini juga dia harus masuk sekolah menengah pertama. Hanya bermain PlayStation saja, menghabiskan waktu. Kak, kenapa ayah di rumah terus ya? Biasanya kerja ketemu Bayu malam aja. Tanya Bayu dengan polos. Ibu sudah cerita. Tar, tanya aja sama Bayu ke ibu ya. Jawabku dengan tenang, padahal hati sudah tidak kuat untuk menjelaskan. Malam ini setelah ibu keluar dari kamar Bayu, terdengar suara pintu rumah terbuka. Aku lihat ayah yang berjalan lemas mendekat padaku, tapi tidak ada suara mobil yang aku dengar. Belum tidur kamu, Vin? Tanya ayah sambil duduk di dekatku. Belum ya, masih main game nih, jawabku singkat. Coba simpan dulu laptopnya, ayah mau bicara sama kamu. Ucap ayah perlahan. Tak lama ibu mengantarkan air putih untuk ayah dan ikut duduk di sebelahku. Vin, anggap saja ayah sedang bicara secara dewasa kepadamu ya. Bicara orang dewasa itu harus tegas dan bijaksana. Walau ini berat, tapi ayah adalah pemimpin di keluarga ini. Kelak, kamu juga akan menjadi pemimpin, dan kamu sekarang juga pemimpin untuk diri kamu sendiri. Ucap ayah dengan sangat perlahan. Walau aku sudah tahu apa maksud yang akan dikatakan ayah, pasti sama halnya dengan ibu. Baik ya, Kevin paham dan akan bersikap dewasa seperti apa yang barusan ayah katakan. Jawabku menguatkan hati dan pikiran sekuat mungkin untuk menerima apa yang selanjutnya akan keluar dari mulut ayah. Bulan ini tinggal 7 hari lagi habis. Ibu sudah ceritakan sama Kevin, perusahaan ayah yang ayah bangun dengan 2 rekan bisnis ayah, tahun ini harus gulung tikar, Vin. Utang yang semakin membengkak, harus terpaksa rumah yang kita tempati sekarang dijual dulu.
Ucap ayah yang kelihatan sekali malu mengatakan hal ini. Benar sangkaanku sebelumnya, pasti ayah berkata hal ini. Aku tidak menjawab, hanya sesekali menatap wajah ibu. Dan ini kali kedua aku melihat ibu meneteskan air matanya. Kondisi pertama aku, ibu dan ayah mengobrolkan hal ini. Minggu depan ayah dan ibu juga Bayu akan pulang ke kota J ke rumah Eyang di sana. Ibu dan ayah bisa memulai usaha baru seadanya, sekalian menemani Eyang kamu. Jawab ayah perlahan. Lalu aku gimana? Tanyaku heran, karena tidak disebut dengan apa yang sudah ayah ucapkan. Kamu tinggal dulu bersama Nek Fatima di kampung. Ayah sudah menghubungi Mang Dharma dan Bi Neneng. Mamang kamu itu, siapa tahu nanti ayah bisa kirim biaya untuk kamu masuk kuliah di kota B itu. Itu cita-cita kamu kan? Harus tetap kamu jaga, sekalian temani nenek di sana ya. Jawab ayah dengan berat hati menjelaskan pelan. Aku tidak kaget dan menerima saja ucapan ayah itu. Tapi aku merasa ingin menangis di saat kondisi seperti ini. Ayah masih saja membuat aku kuat dengan harus tetap menjaga cita-citaku, walau memang sangat berat menerima keadaan ini. Ya, padahal kan bisnis ayah itu sudah lama, kenapa bisa seperti ini? Tanyaku pelan, tidak bermaksud kurang sopan. Sudahlah, Vin, kamu nanti juga paham. Ibu tahu kamu anak yang pintar, tapi ini bukan masalah untuk seusia kamu, nak. Jawab ibu sambil mengusap kepalaku dengan pelan. Melihat raut wajah ibu dengan segala kesedihan yang tergambar di antara dua kelopak matanya membuat aku tidak enak hati dan membenarkan apa yang ibu katakan. Sudah Bu, tidak apa-apa. Kevin sudah aku anggap dewasa dan wajar kalau dia tahu kenapa-napanya biar dia juga bisa menerima keadaan ini. Jawab ayah menjelaskan. Aku tidak mengerti dengan kondisi seperti ini. Benar kata ibu, dan aku tidak menyalahkan apa yang dikatakan ayah. Memang, untuk sebuah keharmonisan keluarga yang sesungguhnya, masalah memang benar-benar dibutuhkan. Keadaannya sangat cepat dan aneh, Vin. Bahkan, ini di luar pemikiran ayah. Bahkan rekan bisnis ayah, Pak Dini dan Pak Santoso juga jadi berbeda kepada ayah dengan kondisi seperti ini. Sangat tidak masuk di akal. Bisnis ayah sudah seusia 2 kali lipat usia kamu sekarang. Ucap ayah penuh heran. Tidak masuk akal seperti apa ya? Tanyaku yang merasa heran dengan apa yang dikatakan ayah. Karena yang aku tahu ayah seseorang yang sangat logis berpikir, segala diperhitungkan dan tidak pernah asal-asalan untuk apapun. Itu didikan yang aku rasakan. Semuanya aneh, Vin. Seperti ada hal lain. Karena analisis ayah sudah benar-benar, tapi kenyataannya seperti ini. Ini sudah hampir 1 tahun kondisinya seperti ini. Jawab ayah menjelaskan pelan. Akhirnya obrolan itu aku bisa menerimanya. Menerima sekali karena penjelasan dari ayah. Walau ada kalimat aneh dan tidak masuk di akal yang buat pertanyaan ayah menjadi pertanyaanku juga. Masuk dalam sistem otak dan perasaanku. Bukan soal tidak menerima kondisi ini, tapi ayah bahkan tidak bisa menjelaskan secara logis untuk anak seusiaku. 3 hari tersisa untuk meninggalkan kota di mana industri berkembang pesat di kota ini. Harus aku relakan dengan lapang dada, karena keadaan bangkrutnya usaha ayah. Awalnya tidak ada pertanyaan, sekarang pertanyaan, kenapa tentang ini terjadi, ada dalam pikiranku. Setelah aku merapikan berkas-berkas untuk kuliah, segala alat-alatku dari mulai laptop, HP, dan lainnya untuk kepindahanku ke rumah nenek di kampung, aku sudah siap. Dalam hatiku, biarkan saja mengalir hidup ini, walau harus mengorbankan ego dan segala yang aku inginkan. Kak, kata ibu, kakak nggak ikut ke rumah Eyang, dan aku akan sekolah di sana. Ucap Bayu dengan sangat sedih. Gak apa-apa, Bayu harus kuat ya, mau janji sama kakak. Jawabku pelan. Apa itu, Kak? Tanya Bayu. Janji ya, jagain ibu. Bayu kuat, Bayu laki-laki. Kalau ada yang berani jahatin ibu, Bayu harus berani, jangan takut, jangan nyerah. Ucapku sambil meneteskan air mata.
Hari semakin berganti. Ini seperti sebuah perpisahan yang berat dengan Bayu dan keluarga. Tapi aku percaya perpisahan terbaik untuk semua pertemuan terbaik juga nantinya. Mang Darma datang lebih cepat 1 hari sebelum ayah, ibu, dan Bayu pergi menuju kota J, ke rumah Eyang. Dan aku sudah siap menunggu perjalanan baru, kehidupan baru bersama nenek, walau masih dengan pertanyaan keanehan yang pernah ayah ucapkan. Kedatangan Mang Darma, adik kedua ayah, ke rumah merupakan hari di mana aku harus benar-benar berpisah dengan ayah, ibu, dan Bayu. Juga dengan segala kenangan di rumah ini yang sudah hampir lebih 15 tahun aku sudah tinggal di sini. Sambil menyiapkan semuanya yang akan aku bawa ke rumah nenek di kampung, aku melihat percakapan ayah dan Mang Darma sangat tegang. Dari raut muka mereka terlihat membahas sesuatu yang mungkin aku juga tidak akan paham. Tapi Dharma, semua ini di luar nalar saya. Ucap ayah sangat keras, yang membuat aku pun mendengar jelas apa yang dikatakan ayah. Tak lama obrolan mereka berdua, ayah dan Mang Darma, tiba-tiba ibu masuk kamarku. Vin, ingat ya, hati-hati di sana. Kondisinya lagi seperti ini. Jagain nenek. Mau bagaimanapun kamu adalah darah daging ayahmu. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa ketika jauh dengan ibu dan ayah. Ucap ibu dengan serius menatap mataku. Kevin sebenarnya belum paham sekali apa yang terjadi, Bu. Tapi kalau ibu pesan seperti itu pada aku akan lakukan. Ibu juga harus janji akan baik-baik saja di sana, di rumah Eyang. Ucapku tegas. Tiba-tiba jendela kamarku tertutup dengan keras. Otomatis aku dan ibu sangat kaget, padahal tidak ada angin sekencang itu. Aku hanya melihat raut wajah ibu yang sama denganku heran. Ibu hanya menggelengkan kepalanya. Bu, Kevin, ayo, Mang Darma nunggu. Gak bisa lama katanya, masih ada urusan dia. Teriak ayah. Ibu mengecup keningku sambil meneteskan air mata. Kevin janji akan baik-baik saja, Bu, ucapku sambil memeluk ibu. Hari ini adalah hari perpisahan yang tidak pernah terbesit di pikiranku sebelumnya. Hari di mana aku menerima hanya dengan tuntutan keadaan, tidak bisa berbuat apapun. Ayo Vin, perjalanan lumayan ke rumah nenek sekitar 4 jam kalau lancar dan gak macet. Ucap Mang Darma. Baik Mang, ayo. Aku masukkan bawaanku dulu ya Mang. Jawabku kemudian memasukkan semua bawaanku ke dalam mobil. Aku tidak tega melihat Bayu, hanya melihatku saja. Mungkin di usia dia belum mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Untuk aku pun sama, belum benar-benar mengerti. Apalagi ibu bilang darah daging dan segala kehati-hatian soal pesan dari ibu. Setelah salam mencium tangan ibu dan berpelukan dengan Bayu, kemudian mendekat pada ayah. Ayah hanya menepuk-nepuk pundakku berkali-kali tanpa ucapan apapun. Aku bisa mengerti. Ayah juga pasti berusaha kuat. Untuk terakhir kalinya aku melihat rumah. Mobil perlahan mundur keluar dari gerbang. Aku melihat sosok nenek tua di samping ayah dengan sangat jelas. Nenek-nenek tua bungkuk menggunakan kebaya hijau dengan rambut hampir menutupi mukanya. Aku melihatnya di spion mobil. Karena kaget aku buang tatapan langsung ke depan. Setelah mobil berbelok keluar gerbang, otomatis aku melihatnya dari samping. Dan itu sudah tak ada. Tarikan nafasku yang tak percaya dengan apa yang sudah aku lihat. Kenapa Vin? Tanya Mang Darma. Tak apa Mang. Iya Mang, Lisa sama Dewi udah pada besar dong ya sekarang. Tanyaku untuk menenangkan suasana agar Mang Darma tidak curiga. Lisa kelas 3 SMP sekarang Vin. Dewi baru mau masuk SD tahun ini. Vin, kalau mau tidur aja. Perjalanan lumayan lama ke rumah nenek. Ucap Mang Darma. Seingat aku rumah Mang Darma tak jauh dari rumah nenek, sekitar 1,5 jam dari rumah nenek. Rumah Mang Darma tepat di kabupaten. Sekarang nenek di ujung kabupaten, di kabupaten yang sama dengan Mang Darma. Sedang mengingat soal Lisa, Dewi dan rumah Mang Darma, sosok nenek yang aku lihat barusan itu di rumah kembali lagi teringat dalam pikiranku. Pertanyaannya, siapa nenek tua itu?
Karena aku ingat betul tidak pernah ada tetangga nenek-nenek dan tidak mungkin juga tiba-tiba ada sebelah ayah. Entah dari mana datangnya, pikiranku menyangkutkan dengan apa yang dikatakan ayah soal kebangkrutannya dan omongan ibu soal darah daging. Semakin aku pikirkan, semakin mata ini sangat berat. Berat sekali. Perlahan aku paksa buka mata ini. Semakin tertutup kedua mata ini. "Mang, awas, di depan belokan tajam. Jangan terlalu ngebut," ucapku membentak Mang Darma. Iya, Amang melihat kok, Vin. Tenang aja, gak usah teriak. Sahut Mang Darma membentak. Benar saja, dari arah berlawanan ada mobil yang sama melaju kencang. Bahkan sangat kencang. Akhirnya tabrakan tak bisa dihindarkan karena mobil tersebut keluar dari jalur dan tepat menabrak bagian depan mobil yang sedang aku tumpangi. Aku melihat di samping, kepala Mang Darma tepat berada di setir kemudi mobil. Sudah penuh darah, bahkan darahnya sudah menutupi hampir semua bagian mukanya. Vin, Ucap Mang Darma menatapku sambil tersenyum menakutkan dengan mata melotot. Hampir matanya seperti akan keluar. Aku tidak bisa menjawab, hanya ketakutan melihat muka Mang Darma dan tatapan seperti itu padaku. Tiba-tiba Mang Darma memejamkan kembali matanya dengan perlahan. Karena masih dalam keadaan kalap dan masih tak percaya dengan apa yang sudah terjadi, aku segera keluar mobil dengan keadaan mobil yang sudah sangat hancur bagian depannya. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, terlihat nenek bongkok berjalan mendekat padaku. Bahkan aku hanya terpaku, mematung. Semakin dekat, aku melihat di belakang nenek yang berjalan bongkok itu ada seorang anak kecil. "Kamu kenapa, Nak?" ucap nenek tua terbata-bata dengan suara yang sangat serak sekali dan hampir bagian mukanya tertutup rambut yang putih. "Aku kecelakaan, Nek. Di dalam mobil ada paman aku. Tolong, Nek," ucapku menjelaskan dengan sangat ketakutan. "Kamu anaknya Asep Darmawan, kan?" tanya nenek tua itu sambil tertawa dan tetap dengan suara yang terbata-bata yang membuat aku semakin ketakutan. "Ini adikmu, sama dengan kamu," ucap nenek tua sambil menarik anak kecil di belakang badannya itu. Yang membuat aku kaget dan sangat tidak percaya, anak kecil itu adalah adikku Bayu. Mukanya sama penuh darah, bahkan aku melihat jelas kaki dan tangan sudah tidak ada. Aku tidak bisa berkata apapun, hanya diam melihat sesuatu yang tidak percaya dengan apa yang sudah aku lihat. "Darah daging," ucap nenek tua itu dengan perlahan menatapku tanpa bola mata di sebelahnya. "Ah, Bayu!" teriakku sangat kencang sekali. Vin, bangun!" ucap Mang Darma menepuk bahu. Iya, Mang," ucapku terengos-engos. "Kenapa? Kamu mimpi apa? Segala teriak. Nih, minum dulu. Sebentar lagi kita sampai, Vin." ucap Mang Darma sambil menyodorkan air minum. Aku tidak menjawab, masih tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami barusan. Aku melihat jam yang aku pakai. Gila, aku sudah tidur sangat lama sekali, ucapku dalam hati. Sudah, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Mamang tahu kondisi seperti ini tidak akan bisa membuat kamu cepat menerima dengan apa yang terjadi. Bayu adikmu akan baik-baik saja, apalagi dia dengan ibu dan ayahnya, Vin, ucap Mang Darma. Aku masih tidak bisa menjawab, melamun melihat pemandangan yang memang rasanya hampir semakin dekat menuju rumah nenek. Hutan dan sawah juga perbukitan adalah salah satu yang aku ingat. Ketika 3 tahun yang lalu aku terakhir ke sini, ketika kakek meninggal. Sisanya ayah dan ibu yang sering berkunjung menjenguk nenek di kampung. Semakin aku ingat dengan perkataan Mang Darma bahwa ayah, ibu dan Bayu akan baik-baik saja, aku mencoba mengingat kembali mimpi itu. Tabrakan, Mang Darma berdarah, nenek bongkok.
Ucapku dalam hati dan langsung teringat sosok nenek yang sebelumnya aku lihat ketika berangkat meninggalkan rumah beberapa jam belakang. Iya, warna baju dan sosoknya sama persis. Ucapku lagi dalam hati. Tapi apa yang dia ucapkan, aku masih mengingat perlahan. Darah daging dan nama ayah. Dan kenapa sosoknya begitu menyeramkan sekali? Lalu kenapa aku tak biasanya tidur siang dan mimpi dengan sosok nenek tua bongkok itu? Pertanyaan akan keanehan yang aku alami barusan menjadi pertanyaan tanpa jawaban. Kebetulan yang tidak aku aminkan. Andai itu terjadi dengan darah yang berceceran yang aku ingat, itu sangat di luar keinginanku. Akhirnya Vin, sampai juga. Kamu turunkan semua barang kamu ya. Amang tidak akan turun dulu, soalnya buru-buru. Paling nenek di dalam, ketuk aja pintunya. Ucap Mang Dharma tergesa-gesa. Baik Mang, kalau gitu, jawabku. Segera aku turunkan semua di depan rumah nenek ini. Rumah ini berada di ujung kampung, paling ujung. Nenek terbilang orang yang terpandang di sini, karena dulunya juga kakek adalah tokoh di kampung ini, yang terbilang sukses karena anak-anaknya terbilang sukses juga. Ayah, Mang Dharma, dan Mang Yudi, adik ketiga ayah, semuanya bisa dikatakan sangat berada. Dan tidak heran di tahun ini dan sudah lama juga, nenek termasuk juragan kebun yang mempunyai banyak kebun sayur-sayuran dan pisang. Maka tak heran rumah sebesar ini hanya berisi nenek, Mang Deni, dan Bu Isoh. Segera Mang Dharma pamit, bahkan terbilang terburu-buru dengan cara dia memarkirkan mobilnya. Kok bisa? Padahal ke rumah ibunya sendiri, Mang Dharma tidak pamit dulu. Heran. Ucapku dalam hati sambil berjalan membawa semua barang bawaanku menuju depan. Assalamualaikum. Ucapku perlahan sambil mengetuk pintu. Menunggu sambil duduk di teras depan, aku hanya melamunkan tentang mimpi yang sudah aku alami barusan. Semakin aku mengikuti arah dan mencoba mengartikan mimpi itu, semakin membuat pusing di kepalaku terjadi lagi ketika kejadian di dalam mobil. Tidak lama dari kejauhan, nenek sedang berjalan pelan. Usia yang sudah sangat tua tidak membuat nenek bisa tinggal diam di rumah. Begitu yang pernah aku dengar tentang nenek dari ayah. Cucu nenek udah nunggu lama nak, ucap nenek. Barusan nek, tapi Mang Dharma langsung pulang begitu saja, ucapku sambil cium tangan nenek. Ya sudah, tak apa nak, ayo masuk. Padahal masuk saja tidak dikunci. Nenek baru pulang dari kebun sana. Biarin bawaan kamu, nanti suruh si Deni yang bawa ya, sahut nenek sambil menggelengkan kepala. Aku juga heran, kenapa Mang Dharma seburu-buru itu, tapi tidak aku hiraukan. Segera aku masuk ke dalam rumah dan langsung mengobrol panjang dengan nenek tentang kebun, ayah, dan juga tentang usia nenek. Sangat hangat, aku rasa setiap wanita memiliki kehangatan berbeda dari kasih dan ketulusan yang aku rasakan. Nenek dan ibu dalam hal ini sama saja. Rumah nenek terbilang sangat terawat karena ada Mang Deni dan Bi Isoh yang memang sudah lama semenjak kakek meninggal tinggal di rumah nenek. Apalagi Mang Deni, orang kepercayaan kakek dan nenek sudah lama sekali. Seperti anak kecil yang baru bertemu dengan ibunya, aku diperlakukan begitu manja oleh nenek. Karena wajar juga aku cucu lelaki paling besar setelah Lisa dan Dewi. Karena Mang Yudi sampai saat ini belum memiliki keturunan. Sore berganti menuju malam tanpa kompromi, memberi kabar kepada ibu hanya lewat pesan. Dan itu juga sangat susah terkirim karena sinyal sangat susah sekali di kampung ini. Kehangatan dengan nenek berganti oleh dinginnya malam di kampung ini. Setelah menunggu Mang Deni yang tak kunjung datang, akhirnya aku sendiri yang membawa semua barang bawaan ke dalam kamar yang sudah nenek sediakan untukku sebelumnya. Kamarku di rumah ini di bagian belakang yang menghadap ke teras belakang tempat dimana untuk berkumpul keluarga. Dan di belakang teras itu ada kebun pisang yang terbilang sangat luas dan rapih. Nak, nenek tuh sehabis Isya biasanya suka langsung tidur. Tidak apa-apa ya, nenek tinggal dulu. Pintu di sini jarang dikunci, nanti juga Isoh sama Deni pasti kesini, ucap nenek perlahan di depan pintu kamar. Baik nek, tak apa. Aku sepanjang jalan menuju ke sini tidur lama, sepertinya akan susah tidur.
Palingan main game di laptop, jawabku. Jam berganti dengan cepat. Pandangan mata pada laptop tidak membuat aku mengantuk. Tidak terasa, malam pertama kepindahan aku ke rumah nenek terbilang cepat dengan semua keadaan yang terjadi, yang masih bisa aku pahami seutuhnya. Aku ingat tidur di mobil sudah sangat lama, tapi kenapa tentang mimpi itu terbayang kembali. Aku buang jauh-jauh hal itu memaksa fokus pada game. Kenyataan tak bisa sama sekali. Aku mendengar di dapur seperti ada orang yang berjalan. Aku pikir pasti itu Mang Denny. Ada niatan untuk bangun dan menyapa Bang Denny. Tapi posisi yang sudah nyaman akhirnya hanya membuat aku melamun, menatap ke arah jendela. Aku lihat jam, sudah jam 11 malam. Tidak terasa sekali. Aku tutupkan laptop yang ada di pangkuanku, karena posisiku menyender pada dinding tembok. Aku melihat di depan teras belakang itu ada orang yang sedang menyapu. Pikirku itu adalah Bi Isoh, istri Mang Denny. Aku hiraukan lagi dengan rebahan di kasur sambil memperhatikan yang aku pikir Bi Isoh tersebut. Tapi ada hal yang membuatku aneh. Masa nyapunya gak pindah tempat di situ-situ aja? Ucapku pelan dan heran. Segera aku bangkit mendekat pada jendela untuk sekedar memastikan. Sayangnya posisinya membelakangi aku. Hanya rambut yang terurai hampir sampai paha. Aku sedikit melamun. Apa benar itu Bi Isoh? Tanyaku. Aku hiraukan dan segera aku menutup gorden jendela. Kembali tiduran dan berpikir, masa iya Bi Isoh jam segini masih menyapu? Tidak lama mata mengantuk. Sangat mengantuk sekali. Semoga tidak mimpi aneh lagi, ucapku. Tiba-tiba, aku mendengar suara sapu yang mengenai tanah. Membuat aku bangun langsung dan mata terbuka. Aku melihat jam. Ternyata baru 15 menit saja aku tertidur. Niat hati ingin membuka gorden jendela. Pasti aku bisa memastikan siapa yang menyapu itu. Tapi sangat dan benar-benar mengantuk sekali. Gila Yudi itu. Aku saja masih hidup. Masa sudah mau bagian-bagian tanah? Lagian itu sudah milik Asep. Lagian semua sudah dibagi. Masih saja mau hak kakaknya sendiri. Ucap nenek sangat keras, membuat aku membuka kedua mata. Ternyata hari sudah sangat pagi. Mang, ucapku sambil bersalaman. Aduh Kevin, udah makin gede aja kamu. Jawab Mang Denny. Nak, kamu pasti kebangun karena suara nenek ya? Gak apa-apa ya, kamu juga harus tahu biar jadi belajar. Jangan seperti paman kamu itu, si Yudi. Ucap nenek yang masih emosi. Setelah itu nenek cerita, barusan Mang Denny kasih kabar titipan pesan dari Yudi via telepon suruh menyerahkan surat tanah bagian ayahku kepada nenek. Katanya mau dipinjam dulu buat jaminan pinjam uang ke bank untuk penambahan modal usahanya. Otomatis membuat nenek marah karena itu bagian ayahku. Untung semalam ada Kevin, bapaknya Isoh semalam sakit, jadinya Amang tidak kesini, Vin. Pikir Amang, nenek tidak akan sendirian ada Kevin ini, karena Amang tahu Kevin kemarin udah datang lihat mobil Mang Dharma di jalan. Ucap Mang Denny. Ucapan Mang Denny sangat tenang, tapi ucapannya itu yang membuat aku kaget di pagi ini. Lalu aku pikir yang semalam berjalan ke dapur Mang Denny dan perempuan semalam menyapu itu Bi Isoh. Berarti salah. Kenapa nak? Kok jadi melamun gitu? Tanya nenek sambil mengusap kepalaku. Tidak apa-apa nek, kayaknya masih enak aja tidur. Capek habis perjalanan ke sini kali ya. Ucapku memberikan alasan agar tidak curiga. Vin, nanti ikut Amang, belajar bertani, berkebun. Tadi nenek sudah bilang nyuruh ngajarin kamu. Lumayan, tanah hak ayah kamu itu bisa dijadikan kebun sayuran. Hasilnya nanti ikut Amang juga ke pasar, belajar. Begitu ya, Nek? Ucap Mang Denny. Benar, nak. Ayah kamu dulu waktu seusia kamu jago banget ikut kakek kamu tuh. Makanya nenek gak heran dia paling sukses. Tapi gak tahu kenapa tahun ini segala bangkrut. Nenek udah saranin buat jual tanah hak dia. Tapi dia selalu bilang selama nenek masih ada, itu belum hak dia. Ucap nenek kelihatan bersedih.
Aku hanya mengiyakan apa yang dikatakan Mang Denny dan nenek, walau pikiranku hanya tentang kejadian semalam, kejadian sebelumnya dan kejadian-kejadian yang mulai tidak masuk di akal. Semuanya terjadi setelah kebangkrutan ayah ini. Setelah mandi pagi, kemudian sarapan, aku dan Mang Denny ke kebunan sayuran milik nenek. Menurut Mang Denny, nenek biasanya hanya sore saja datang ke kebun itu juga jarang. Hanya kalau ada tengkulak saja untuk transaksi keuangan. Sementara Mang Denny yang mengatur semua petani, stok pupuk dan lainnya. Memang tidak terlalu banyak pegawai nenek, hanya orang-orang sekitaran kampung itu saja. Itu juga semua dulunya udah kerja sama almarhum kakek. Memang hal ini aku sudah mengetahui sebelumnya dari cerita ayah. Mang, tanah yang kata nenek hak ayah yang mana? Tanyaku sambil berjalan menuju kebun. Nah, ini yang kita injak tuh tanah ayah kamu, Vin. Lihat, bersebelahan langsung sama lahan nenek. Makanya waktu kemarin suruh nenek jual biar nutupin hutang ayah kamu. Sudah banyak yang pengen beli. Jawab Mang Denny. Oh, ini enak banget ya Mang, luas lagi. Jawabku singkat sambil memperhatikan sekitar dengan detail. Makanya Mang Yudi, adik ayah kamu, ingin pinjam dulu suratnya untuk ke bank. Nenek sampai marah, kayak barusan pas kamu bangun juga, Vin. Jawab Mang Denny. Iyalah, pikirku pasti sudah dibagi-bagi hak warisan dan lain-lainnya oleh nenek. Kenapa Mang Yudi sebegitu ambisinya? Padahal dia juga sudah pasti punya bagian tersendiri. Sampai di kebun pagi ini ada beberapa petani yang kerja menyirami, kasih pupuk dan lain-lain. Aku belajar hari ini banyak hal dari Mang Denny seperti dunia baru setelah dunia sebelumnya gelap. Sekarang dunia begitu terang dengan ambisi dan semangat. Siapa tahu dari hasil belajar ini aku bisa masuk kuliah tahun ini. Setelah banyak belajar hal baru hari ini, sore semakin berganti. Dan benar saja, nenek tidak kesini hanya Bi Isoh yang dari kejauhan berjalan. Mang, itu Bi Isoh kan? Tanyaku. Iya, kamu masih ingat, Vin? Padahal lama sekali ya nggak ketemu. Jawab Mang Denny. Ingatlah, jawabku sambil tersenyum. Tidak lama Bi Isoh mendekat dengan membawa makanan untuk aku dan Mang Denny. Setelah mengobrol dengan Bi Isoh dan Mang Denny, aku baru sadar. Bi Isoh menggunakan jilbab. Sementara malam itu yang menyapu sama sekali tidak memakai jilbab. Malahan rambutnya sangat panjang menutupi paha. Di sini aku kembali teringat kejadian malam itu. Kenapa, Vin? Kok ngelamun gitu? Enak gak makanannya? Maaf ya, di kampung gini-gini aja makanannya, Vin. Ucap Bi Isoh. Enak kok, Bi, enak banget. Aku lagi ngelamun soal besok rencana sama Mamang nih. Mau mulai suruh orang bersih-bersih lahan ayah. Padahal aku belum izin sama ayah. Jawabku sambil bercanda. Padahal iya, aku memikirkan hal semalam itu. Akhirnya sore datang dengan cepat. Satu persatu petani kebun mulai pamit pulang. Begitu juga dengan Mang Denny dan Bi Isoh yang mengajakku segera pulang. Namun aku tolak dan menyuruh Mang Denny dan Bi Isoh untuk duluan saja. Karena aku melihat HP di sini sinyalnya lumayan bagus. Dan segera aku kirim pesan yang tidak sempat terkirim malam itu. Pasti ayah, ibu dan Bayu masih di perjalanan menuju kota J karena hari ini selang 1 hari ke sini. Mereka semua baru berangkat menuju kota J itu ke rumah Eyang. Sambil menunggu balasan pesan yang aku kirim ke ibu, sekitar 10 menit lagi menuju waktu sholat maghrib. Aku masih duduk di tempat yang sama menghadap ke arah perkebunan sayuran nenek ini. Melihat 2-3 kali HP hanya sekedar mengecek pulsa dan jaringan saja. Seketika aku masih melihat salah satu petani, perempuan tua. Di ujung sana, di ujung kebun yang masih berjalan, mundar-mandir. Rajin sekali ibu itu, sampai jam segini masih aja ada di kebun. Ucapku dalam hati. Belum pulang bu, teriakku. Sudah sore, ayo pulang, teriakku lagi. Sama sekali perempuan tua itu tidak merespon teriakanku. Pikirku mungkin tanggung, sedang mengerjakan sesuatu, lalu aku abaikan. Karena sudah azan maghrib berkumandang dan balasan pesan ibu tidak kunjung ada juga.
Segera aku melangkah untuk pulang ke rumah. Baru saja beberapa langkah, aku masih kepikiran tentang sosok perempuan tua itu yang masih di kebun. Segera aku menengok ke belakang dan sudah tak ada. Pikirku mungkin sudah pergi pulang, sama denganku. Bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Siapakah sebenarnya nenek-nenek bungkuk itu? Tunggu di part selanjutnya ya. Oke traders, jangan lupa untuk selalu klik like, komen, dan subscribe ya. Stay safe dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.